maka yang bisa diproses menjadi harta warisan hanya 40%. Ini umpamanya bisa diputuskan 40%. Istri 60%, suami. Kalau kemudian tidak bisa diputuskan, ya terpaksa berarti harus diputuskan 50-50. Suami 50%, istri 50%. Begitu. Karena benar-benar tidak bisa dipastikan berapa. Ya sudah berarti 50%, 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kekuatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini kita masih di ayat yang ke-11 dari Quran surat An-Nisa, di bagian yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unsayayn. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falaha an-nisf. Wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. اللهم ارحمنا. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kita sampai pada ayat 11 pada firman Allah Subhanahu wa taala, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah innallaha kana 'aliman hakima. Aba'ukum, mereka itu adalah bapak-bapak kalian. Wa abna'ukum, dan anak-anak kalian. La tadruna, kalian tidak mengetahui ayyuhum aqrabu lakum naf'a, siapakah di antara mereka yang paling dekat manfaatnya bagi kalian. Fariidatan minallah, sebagai sebuah kewajiban dari Allah, sebagai sebuah ketetapan dari Allah. Innallaha kana 'aliman hakima, sesungguhnya Allah, Dia adalah zat yang maha mengetahui lagi dari zat yang maha bijaksana. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di bagian yang terakhir dari ayat 11 ini, Allah Subhanahu wa taala menutup masalah bagian atau fardu, maknanya bagian-bagian dalam warisan, dengan memberikan penjelasan berkaitan dengan bapak-bapak dan anak-anak. Artinya bapak dan anak ini sebenarnya merupakan usulul faraid, merupakan pokok-pokok faraid atau pokok-pokok pembagian harta di dalam Islam. Di dalam jahiliyah, di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu membagikan warisan sesuai dengan penilaian mereka terhadap siapa di antara keluarga, bapak, anak, kakek, ya, termasuk juga cucu, kemudian keluarga-keluarga yang lain, dilihat siapa di antara mereka yang paling bermanfaat bagi mayit, siapa yang paling berjasa kepada mayit. Dulu di zaman jahiliyah, orang Arab membagikan warisan berdasarkan siapa yang paling bermanfaat atau paling berjasa kepada mayit. Nah, kemudian hal ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran tersebut merupakan ukuran yang tidak bisa menjadi standar. Ukuran yang ghairu mundhabit, ukuran yang tidak konsisten. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan pembagian warisan itu berapa jumlahnya, berapa besarannya kepada masing-masing ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan yang kaitannya dengan kekerabatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan aba'ukum wa abna'ukum. Mereka semua adalah ayah-ayah kalian. Artinya kalau ada ayah, kemudian ada kakek, termasuk paman misalnya, semua tergolong sebagai
abaukum, sebagai ayah-ayah kalian. Lalu kalau ada yang ditinggalkan berupa anak laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian anak perempuan itu sendiri, maka semuanya adalah wa abnaukum, dan mereka adalah anak-anak kalian semua. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kalian tidak pernah tahu siapakah di antara mereka yang paling dekat manfaatnya bagi kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membagikan harta warisan dengan mempertimbangkan siapa yang paling berjasa kepada mayit, siapa yang paling berjasa kepada sang mayit. Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala mendistribusikan kekayaan kepada orang-orang yang masih hidup dari kalangan keluarga mayit berdasarkan hubungan kekerabatan, berdasarkan ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dasar kedekatan dari sisi nasab. Ini lebih terukur, lebih bisa dipastikan daripada apa yang dulu dilakukan di zaman jahiliyah, di mana membagikan warisan berdasarkan kedekatan dia dengan mayit, berdasarkan jasa-jasa dia kepada mayit. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, faridatan minallah, sebagai sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya cara membagikan warisan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diprotes, karena merupakan ketetapan dari Allah. Sehingga maknanya kenapa si fulan mendapatkan sekian persen, sekian, nanti bapak mendapatkan sekian, ibu mendapatkan sekian, anak mendapatkan sekian, kemudian misalnya istri mendapatkan sekian, suami mendapatkan sekian. Itu semua merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh memprotes. Termasuk kalau ada saudara laki-laki dengan saudara perempuan, dua-duanya ada, atau kemudian anak laki-laki dengan anak perempuan, dua-duanya ada, maka ada sistem pembagian yang kita sebut dengan lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki mendapatkan dua bagian daripada atau lebih besar daripada bagiannya perempuan. Itu semua ketetapan dari Allah. Allah mengatakan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu siapakah di antara mereka yang lebih bermanfaat bagi kalian. Allah menetapkan sebagai sebuah kewajiban yang tidak boleh diganggu-gugat. Kenapa? Allah mengatakan innallaha kana aliman hakima. Allah adalah zat yang maha tahu. Ilmunya tidak terbatas. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, maka jangan bandingkan dengan ilmunya kalian. Jangan bandingkan dengan ilmunya manusia yang punya keterbatasan. Sehingga menilai ini tidak adil atau menilai ini lebih pas, ini lebih tepat. Ini kan persepsi manusia yang subjektif. Sementara ketetapan-ketetapan Allah berdasarkan ilmunya Allah, yang mana ilmunya Allah tidak terbatas, sehingga ketetapan Allah tidak bersifat subjektif. Innallaha kana aliman. Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, ilmunya tidak terbatas sehingga ketetapannya tidak bersifat subjektif. Hakiman,
lagi zat yang maha bijaksana. Artinya Allah tidak akan menzalimi siapapun. Sehingga kalau ada yang mendapatkan bagian sekian, mendapatkan bagian sekian, kok kelihatannya seperti tidak adil menurut penilaian akal manusia, maka manusialah yang salah. Sebab akal manusia terbatas sementara Allah tidak terbatas, dan Allah adalah zat yang maha bijaksana. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ayat ini ketika kita bawa kepada konteks kekinian misalnya, maka ayat ini membantah orang-orang yang mempersoalkan tata cara pembagian warisan menurut Islam yang dinilai tidak berkeadilan atau dinilai mereka mengatakan pembagian warisan di dalam Islam ini bias gender misalnya. Artinya laki-laki dapat lebih banyak daripada perempuan. Padahal sebenarnya tidak selalu. Kadang-kadang laki-laki lebih sedikit, tetapi kadang-kadang memang laki-laki lebih besar. Belum tentu, tergantung kondisinya, tergantung keberadaannya. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini seolah-olah dalam konteks modern mengatakan, kalian itu memang ilmunya seberapa sih? Kok mengatakan bahwa cara pembagian waris dalam Islam itu tidak berkeadilan, bias dengan gender, ada kezaliman. Memang ilmu kalian itu seberapa? Sementara ilmu Allah itu tidak terbatas. Innallaha kana aliman, zat yang maha mengetahui. Emang kebijaksanaan kalian itu seberapa sih? Emang kalian tidak punya kepentingan-kepentingan? Emang kalian tidak punya kecenderungan-kecenderungan yang mempengaruhi akal bijak kalian? Padahal Allah Subhanahu wa taala ini zat yang tidak pernah punya kepentingan kepada makhluknya. Allah tidak sedang membela laki-laki, Allah juga tidak sedang membela perempuan, atau Allah lebih mengunggulkan laki-laki atau mengunggulkan perempuan. Gak ada kepentingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum Allah pasti bijaksana karena Allah tidak pernah punya kepentingan untuk membela gender. Memang kalian itu kebijaksanaannya seperti apa? Subjektif. Nah, seolah-olah Quran mengatakan kepada manusia modern yang protes terhadap cara pembagian waris di dalam Islam bahwa ilmu kalian itu tidak seberapa, kebijaksanaan kalian itu tidak seberapa. Sementara ilmunya Allah tidak terbatas dan kebijaksanaan Allah adalah ahkamul hakimin. Allah adalah zat yang paling bijak di antara yang bijak. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan penjelasannya berkaitan dengan pembagian warisan. Hubungannya bukan hubungan nasab bapak dengan anak atau anak dengan bapak, bapak dengan anak dengan ibu, ibu dengan bapak, bukan. Tapi hubungannya adalah hubungan pernikahan. Seperti yang kemarin sudah kita sampaikan juga bahwa salah satu jalur kewarisan itu adalah pernikahan. Nah, di ayat yang ke-12 bagian awal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana bagiannya suami ketika ditinggal mati oleh istrinya. Bagaimana bagiannya istri ketika ditinggal mati oleh suaminya. Al-Quran mengatakan, walakum, dan bagi kalian. Kalian ini siapa? Kalian para suami. Nisfu ma taraka azwajukum, separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. Illam yakul lahunna walad,
jika istri itu tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna waladun, jika istri itu memiliki anak, falakumur rubu'u, maka bagi kalian ada bagian seperempat mimma tarakna, dari apa yang ditinggalkan oleh istri. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ketika ada seorang istri meninggal dunia, maka ada kalanya suaminya sudah meninggal dunia atau ada kalanya belum. Nah, tentu saja yang menjadi pembahasan kaitannya dengan suami istri adalah ketika istri meninggal dunia, suaminya masih hidup. Ketika ada istri meninggal dunia, suami masih hidup, maka ada dua kemungkinan. Pertama, istri punya anak, baik anak dengan suaminya maupun anak dengan suami sebelumnya, termasuk juga anak dari hasil zinanya si ibu. Misalnya sebelum dia nikah, dia sempat berzina dan punya anak, maka anak hasil zina ibu ini bisa mewaris dari ibunya, tapi tidak bisa mewaris dari bapak biologisnya. Nah, kalau tidak punya anak bagaimana? Kalau punya anak bagaimana? Nah, Quran mengatakan bagian suami apabila istrinya meninggal dunia dan tidak memiliki anak, artinya tidak ada anak sama sekali, baik anak dengan sang suami itu ataupun anak dengan suami sebelumnya, ataupun anak bahkan hasil zinanya istri sebelum nikah dengan sang suami ini. Misalnya, kalau tidak ada anak sama sekali, maka suami berhak mendapatkan bagian separuh dari harta peninggalan istrinya. Fa in kana lahunna walad. Nah, bagaimana kalau punya anak? Baik anaknya sendiri dari suami, ataupun anaknya dengan suami sebelumnya, ataupun anaknya, dari hasil zina, maka bagi suami, kata Al-Quran, falakumur rubu'u mimma tarakna, suami punya hak untuk mendapatkan seperempat dari peninggalan istri. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Misalnya begini, ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan meninggal dunia. Seorang perempuan meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang suami. Lalu dia juga meninggalkan seorang ayah. Dia juga meninggalkan seorang ibu. Dia meninggalkan seorang anak laki-laki. Dia juga meninggalkan seorang anak perempuan, misalnya. Bagaimana cara membagi warisnya? Maka tadi dikatakan, kalau istri punya anak, maka bagian suami adalah seperempat. Jadi berarti dalam kasus ini, mati seorang perempuan meninggal dunia, ada suami, ada bapak, ada ibu, ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Maka suami mendapatkan seperempat, ibu mendapatkan seperenam, kemudian bapak juga mendapatkan seperenam, anak laki-laki dan anak perempuan gabung jadi satu, sisanya lalu dibagi menjadi 3, karena anak laki-laki dikalikan 1, dikalikan 2, jadinya 3 total. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Berarti sebaliknya, kalau kemudian di sini tidak ada anak, seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan suami, meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, maka berarti suami mendapatkan separuh karena tidak ada anak, sementara bapak ibu mendapatkan seperenam, lalu kalau masih ada sisa diberikan kepada si bapak. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ini maksud dari ayat walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad
fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Nah, sekarang yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana dengan harta yang katanya gono gini, ya, gono gini, gini gono, ya, gono gini. Harta gono gini ini bagaimana? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan harta gono gini? Nah, biasanya harta gono gini dimaksudkan sebagai harta hasil kerja berdua. Yo hartanya suami, yo hartanya istri. Nah, ini disebut dengan harta gono gini dalam istilah Jawa atau mungkin Indonesia. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, sebenarnya konsep harta di dalam Islam antara satu orang dengan orang yang lain, termasuk antara istri dan suami, niku terpisah. Hartanya suami sendiri, hartanya istri sendiri, jangan dicampur karena menimbulkan problem, menimbulkan masalah. Kalau suami mau memberikan harta kepada istrinya, silahkan. Ini rumah saya berikan kepada istri saya, misalnya seperti itu. Berarti ya fix itu milik istrinya. Sehingga ketika suami ini meninggal dunia, maka rumah ini tidak termasuk warisan karena sudah diberikan kepada istrinya. Ketika suami memberikan mobil kepada istrinya, ya fix mobil itu punya istrinya. Sehingga ketika suami meninggal dunia, mobil ini tidak termasuk harta warisan. Tapi harus ada kejelasan bahwa suami mengatakan ini mobil saya kasihkan kepada istri saya atau kepada kamu, misalnya begitu, kepada kamu maksudnya istrinya. Tetapi kalau suami itu belanja, suami membeli sesuatu, misalnya membeli rumah, kemudian membeli mobil, membeli segala hal, tidak diatasnamakan istrinya dan tidak ada pernyataan bahwa ini untuk istrinya, maka tetap saja rumah, mobil, dan lain-lain itu milik suami. Bila mana memang dibeli dengan hartanya suami. Begitu pula sebaliknya, ketika istri itu misalnya punya penghasilan, dan sekarang tentunya banyak wanita punya penghasilan, wanita karir. Nah, ketika wanita ini membeli sesuatu, yaitu punyanya si wanita itu. Ketika istri beli mobil, yaitu istrinya, itu adalah mobilnya istri. Beli rumah, rumahnya istri. Begitu seterusnya, bukan punyanya suami. Sehingga ketika si istri, ya misalnya ketika si istri ini meninggal dunia karena ini hartanya istri, maka bisa diwaris oleh anaknya, oleh suaminya juga. Artinya terkait dengan hak-haknya para ahli waris, ibunya sang istri, bapaknya sang istri, semuanya punya hak itu karena itu adalah hartanya istri sendiri. Jadi konsep harta seharusnya terpisah. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, lalu bagaimana kalau seorang wanita dengan suaminya bekerja sama, bekerja lalu menghasilkan kekayaan, yang mana kekayaan ini tidak pernah dibedakan mana harta suami, mana harta istri. Nah, seperti inilah jadinya harta homogeni, ada haknya istri, ada haknya suami. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya harus dihitung dengan memperkirakan seakurat mungkin, sedetail mungkin, atau ya seakurat mungkin. Kira-kira ya harta suami mencapai berapa persen atau harta istri mencapai berapa persen. Ini bisa dimusyawarahkan, bisa diperbincangkan di antara keluarga dengan melihat latar belakangnya, dulu kerjanya apa, bagaimana usahanya, perannya istri apa, perannya suami apa.
maka bisa disimpulkan, oh, harta suami mencapai 60%. Misalnya, harta istri mencapai 40%, umpama. Kalau bisa diputuskan seperti itu, berarti ketika suami meninggal dunia, maka berarti yang bisa diwaris itu hanya 60%. 40%-nya punyanya istri. Tidak ada hak bagi anak, tidak ada hak bagi bapaknya suami, tidak ada hak bagi siapa saja yang terkait dengan keluarganya suami. Atau sebaliknya, yang meninggal itu istri, maka yang bisa diproses menjadi harta warisan hanya 40%. Ini umpamanya bisa diputuskan 40%. Istri, 60% suami. Kalau kemudian tidak bisa diputuskan, ya terpaksa berarti harus diputuskan 50-50. Suami 50%, istri 50%. Begitu. Karena benar-benar tidak bisa dipastikan berapa. Ya sudah, berarti 50%, 50%. Sehingga ketika yang meninggal suami misalnya hartanya 1 miliar, itu adalah hasil kerjasama dengan istri, maka berarti istri harus mendapatkan 0,5 miliar terlebih dahulu, 500 juta terlebih dahulu misalnya, ya, kemudian baru 500 juta sisanya adalah harta warisan yang nanti istri dapat bagian dari 500 juta itu. Anaknya, sang suami juga mendapatkan bagian dari 500 juta ini. Nah, begitu misalnya. Ini persoalan harta. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati Allah. Nah, seperti ini di tengah-tengah masyarakat biasanya cukup kacau. Jadi cukup bermasalah. Ya ketika suami istri masih hidup, oke, nggak ada masalah. Tapi ketika meninggal dunia, jadi masalah. Kenapa? Karena bisa jadi keluarga dari suami misalnya yang meninggal dunia menuntut hak saya mana. Begitu, akan repot. Nah, oleh karena itu maka konsep aslinya, Bapak Ibu yang saya hormati Allah, harta istri biarkan menjadi harta istri, jangan dicampur aduk. Harta suami biarkan menjadi harta suami, jangan dicampur aduk. Sehingga ketika istri bekerja, suami juga bekerja, maka tetap segala kebutuhan berkaitan dengan rumah itu semua yang wajib menanggung adalah suami. Istri tidak ada kewajiban untuk menanggung apapun. Jadi itu enaknya perempuan di dalam Islam. Dia tidak punya tanggung jawab untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Ketika ada suami, semua menjadi beban suami berkaitan dengan beban ya kehidupan keluarga. Tapi bukan berarti maknanya istri tidak boleh membantu suaminya, boleh. Misalnya suami bekerja, istri juga bekerja, lalu kemudian istrinya ya sudah ini saja Pak untuk biaya pendidikan anak-anak saya yang mengcover. Nah, Bapak bagian ini misalnya ya listriknya, airnya, kebutuhan makan minum selama 1 bulan dan lain-lain termasuk biaya kesehatan. Saya bantu bagian pendidikan saja. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi tidak wajib bagi istri. Poinnya adalah harta suami tetap milik suami, harta istri tetap milik istri, kecuali ada pernyataan ini saya kasihkan kamu. Istri mengatakan kepada suami, ini buat kamu, atau suami mengatakan kepada istri, ini buat kamu, maka ini harta pindah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Cuma, perlu kita ingatkan bahwa dalam hukum perdata di Indonesia, ketika suami membeli mobil atau membeli rumah, maka itu ada haknya istri, dianggap langsung menjadi bagian dari hartanya istri juga. Itu di Undang-Undang Perdata di Indonesia. Nanti panjenengan cek sendiri. Nah, saya tidak hafal pasalnya, saya hanya baca sekilas saja. Nah, ini tentu keliru. Dalam Islam tidak seperti itu.
Ketika suami misalnya saya kemudian membeli motor, membeli mobil, membeli rumah, itu tidak otomatis mobil ini, rumah ini, motor ini menjadi bagian istri juga. Bahwa istri punya misalnya 50% atau 40%. Kalau saya tidak salah 40% di undang-undang itu. Tidak bisa begitu. Sedangkan istri saya tempatkan di rumah, itu kewajiban saya. Tapi tidak menjadi kewajiban saya untuk memberikan rumah itu kepada istri. Istri saya berikan apa yang menjadi kecukupannya, makan, minum, dan fasilitas yang lain, itu menjadi kewajiban saya. Tapi tidak meniscayakan motor, mobil itu menjadi 40%-nya menjadi milik istri. Tidak begitu dalam Islam. Tetap ini harta sang suami. Kecuali suami menyatakan ini adalah saya berikan. Mobil ini saya berikan kepada istri saya. Motor ini saya berikan kepada istri saya. Nah itu boleh menjadikan harta itu miliknya istri. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Min ba'di wasiyati yusina biha audain. Suami mendapatkan separuh dari harta istrinya ketika istri meninggal, atau mendapatkan seperempat dari harta istrinya ketika meninggal, tergantung ada atau tidak ada anak. Ini tentu dicatat. Artinya dicatat itu perlu dicatat bahwa ini bisa dilakukan bila mana mim ba'di wasiyati yusina biha audain, setelah ditunaikan wasiat atau hutang. Jadi kalau istri meninggal dunia, dia meninggalkan harta, dicek dulu pernah tidak istri punya wasiat. Kalau punya, wasiatnya berapa? Lebih dari sepertiga atau kurang dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, ditunaikan hanya sepertiga maksimal. Kalau kurang dari sepertiga, ditunaikan sebagaimana wasiatnya. Sudah selesai. Dicek lagi apakah punya hutang. Hutangnya kepada tetangga, mungkin belanja atau bisnisnya atau apa, intinya punya hutang. Kalau tidak punya, ya, kalau punya dibayar dulu. Nah, sisanya baru kemudian bisa diwaris. Itu yang disebut dengan harta warisan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Nah, sekarang sebaliknya, kalau suami mati, istri dapat berapa? Maka ada kalanya suami ini punya anak, baik anak dari istrinya sendiri ataupun dari istri yang lain, istri sebelumnya, ya. Kalau misalnya dia itu memiliki beberapa istri misalnya, entah semuanya masih hidup atau sudah mati, atau kemudian sebagainya sudah dicerai, intinya dia memiliki beberapa istri, maka istri ini bareng-bareng mendapatkan bagian. Nanti tinggal dibagi di antara mereka secara sama. Kalau istri ini salah satunya ada yang punya anak, maka berarti anak ini ya menyebabkan terjadinya perubahan bagian istri. Kalau suami meninggal, tidak meninggalkan anak sama sekali, baik dari istri yang saat itu ada maupun istri sebelumnya, tidak ada anak sama sekali bagi suami, maka istri mendapatkan bagian seperempat saja, seperempat dari hartanya suami. Ini beda dengan bagiannya suami dari hartanya istri. Loh, kok beda? Ya Allah yang mengatur. Nah, Allah yang mengatur. Kenapa seperti itu? Ada hikmah-hikmah tersendiri dalam Islam. Kenapa kalau suami yang ditinggal mati dia bisa mendapatkan separuh, tapi kalau istri yang ditinggal mati mentok dia hanya mendapatkan seperempat kalau tidak ada anak. Ini ada hikmah tersendiri yang Allah lebih tahu. Kalau ada anak, fa in kana lakum waladun falahunna sumunu
mimma taraktum, kalau sang suami punya anak, entah dari istri yang masih ada itu ataupun istri sebelumnya, maka sang istri mendapatkan 1/8 saja. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, kemudian meninggalkan seorang anak atau beberapa anak, maka di sini istri mendapatkan 1/8 saja. Mimba di wasiyatin tusuna biha audain, tentu pembagian warisan ini dilakukan setelah wasiat ditunaikan, hutang dibayarkan. Jadi kalau hutang belum dibayarkan, wasiat belum dibayarkan, harta tidak sah untuk diwaris. Harus dipastikan dulu nggak ada hutang, tidak ada wasiat. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, termasuk hutang kepada Allah. Kemarin sudah kita sampaikan, misalnya seseorang sebenarnya telah wajib haji tapi dia belum berangkat haji, maka dari hartanya harus diambil sebagian yang sekiranya cukup untuk memberangkatkan haji orang atau haji badal atau haji niyabah, baru sisanya diwaris. Jadi seperti itu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.